Shalom, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hari ini kita merenungkan 3 ayat yang penuh dengan peringatan, bukan hanya tentang bagaimana kita hidup, tetapi juga dengan siapa kita memilih bergaul dan mendengarkan. Mari kita bersama-sama memperhatikan dari Amsal 14 ayat 7 sampai dengan ke-9. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Ayat-ayat ini memberikan panduan hikmat untuk menjauh dari kebodohan dan hidup dalam pengertian serta kasih. Saudara, mari saat ini kita coba membayangkan saudara sedang duduk di sebuah pertemuan. Dan saat itu ada 2 orang sedang berbicara. Yang satu sedang membagikan kata-kata yang penuh makna, penuh arti, menyejukkan hati, membangun pemikiran, membukakan wawasan. Yang satunya lagi bersuara keras, sering menyela, tetapi semua yang dikatakannya itu kosong. Tidak ada pengertian. Di dalamnya hanya ada kritikan, olok-olokan, bahkan meremehkan hal-hal yang serius. Kalau kita berada di situasi seperti itu, kira-kira siapa yang akan kita dengarkan? Siapa yang akan kita dekati? Amsal mengatakan, jauhilah orang bebal. Bukan karena kita merasa lebih baik, tetapi karena kebodohan itu bisa menular, saudara-saudara, dan bisa membawa kita menjauh dari jalan hikmat. Mari kita memulai memperhatikan dari ayat yang ke-7. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Orang bebal di dalam Amsal bukan sekedar orang yang tidak berpendidikan, melainkan orang yang dengan jelas menolak hikmat dan takut akan Tuhan. Ia bisa pandai sekali berbicara, tetapi seringkali perkataannya itu kosong, tidak bermakna. Ia mungkin berani, tetapi tidak bijaksana. Ia bisa terdengar lucu, tetapi mungkin menyesatkan. Kata jauhilah di sini menunjukkan tindakan aktif dari setiap kita. Kita bertanggung jawab untuk menjaga siapa yang akan mempengaruhi hidup setiap kita. Mungkin teman sepergaulan yang akan membentuk cara kita berpikir, dan cara kita berpikir akan membentuk tindakan kita selanjutnya. Jadi mari kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Contoh dalam kehidupan kita, di lingkungan kerja, mungkin teman yang selalu sinis bisa membuat kita akhirnya ikutan mengeluh, kehilangan semangat. Ya. Kita setiap hari mendengar keluhan, mungkin pada akhirnya kita juga jadi mengeluh. Kita yang sering melihat media sosial, akun-akun apa yang mungkin sering kali kita lihat, kita baca, kita ikuti. Kalau akun-akun tersebut berisi olok-olokan, gosip, yang akhirnya membuat hati kita menjadi tawar dan mungkin juga kita tergoda untuk ikutan bergosip, mencibir, mengkritik yang lain. Saudara, jadi mari kita memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Marilah dengan sadar kita menjauhi orang-orang bebal. Mari kita melanjutkan ayat yang ke-8. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bijaksana bukan orang yang tahu segalanya, tetapi orang yang sadar akan setiap langkah-langkahnya, reflektif, dan tidak gegabah.
Ia tahu kemana dia sedang menuju dan apa yang akan dilakukan. Sedangkan orang bebal itu ditipu oleh kebodohannya sendiri. Ia terlalu percaya pada pemikirannya. Padahal yang ia ikuti adalah mungkin emosinya, nafsunya, kebodohannya. Ini seperti seseorang yang tersesat, tetapi menolak untuk membuka peta atau bertanya kepada orang lain tentang arah. Ia merasa sudah benar, padahal ia semakin jauh dari tujuan. Lalu di dalam ayat yang ke-9, menutup bagian ini dengan kontras yang tajam. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Orang bebal bukan hanya berbuat salah, dosa, tetapi menjadikan dosa itu sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan tertawaan. Ia mengejek kekudusan, mentertawakan kebenaran, dan menganggap dosa itu sebagai sebuah hiburan. Tetapi orang jujur, orang yang takut akan Tuhan, akan hidup dengan kasih dan hormat. Ia tidak akan main-main dengan dosa, karena ia tahu bahwa kasih dan kebenaran berjalan bersamaan. Hari ini mari kita coba merefleksikan, mengevaluasi diri kita. Siapa yang paling sering kita dengarkan? Apakah mereka membangun atau mengaburkan nilai kebenaran? Apakah kita hidup seperti orang bijaksana? Merenungkan jalan hidup kita dan menjauhi dosa? Atau apakah kita mulai mempermudah dosa dan menyerap kebodohan karena pengaruh dari orang-orang di sekitar kita? Hikmat itu bukan hanya soal tahu banyak, tetapi tahu siapa yang layak untuk kita ikuti, kita dekati. Saudara, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan pengaruh yang tidak baik, pengaruh yang menyesatkan. Jauhilah kebodohan. Dekatlah dengan firman. Dekatlah dengan komunitas yang membangun dan dengan kasih yang memuliakan nama Tuhan. Jangan jadikan dosa sebagai bahan tertawaan. Jadikanlah kebenaran sebagai dasar kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, biarlah setiap kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh memperhatikan dengan siapa kami sering berkumpul, dengan siapa kami sering berbicara, dengan siapa kami mendengar masukan. Biarlah setiap kami, Tuhan, berada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang membangun, komunitas yang membuat kami semakin dekat kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh membangun satu dengan yang lainnya. Kami tidak menjadikan dosa sebagai sesuatu yang lucu, sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tapi hidup kami boleh menjauhi dosa dan mendekat kepada firman-Mu. Tolonglah setiap kami. Mohon Tuhan yang pimpin dan sertai hidup kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.